Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 manajemen perubahan akan menampilkan video roleplay dengan tema penerapan sistem digital baru di perusahaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspiani Nur Cahya. Di sini saya sebagai manajer operasional. Saya Sesti Herlina sebagai karyawan senior. Saya Nuralisa sebagai karyawan junior. Saya Siti Rika Rahmayati sebagai HRD. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada rapat kita hari ini. Nah, agenda rapat kita hari ini itu saya menyampaikan bahwa perusahaan kita ini akan mulai menggunakan sistem digital yang baru. Nah, untuk menggantikan proses administrasi yang sebelumnya itu secara manual. Nah, di mana sistem ini itu akan kita implementasikan dalam 3 hari ke depan. Oh, dengan begitu berarti pekerjaan kita akan lebih cepat selesai loh. Betul, dan tujuan perubahan ini tuh sebenarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja kita, mengurangi kesalahan data dan juga mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Lalu saya bertanya, selama ini kita masih menggunakan sistem yang masih berjalan dengan baik, kenapa harus diganti? Sebelumnya karena kebutuhan bisnis kita itu kan terus berkembang. Nah, jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman ataupun teknologi, perusahaan kita ini akan tertinggal oleh perusahaan besar itu. Saya mengerti, Bu, tapi saya khawatir dengan adanya perubahan ini, saya tidak bisa mengikuti perubahan ini karena banyak yang kesulitan. Saya sudah lama bekerja di sini, sangat cukup lama dengan menggunakan sistem yang sekarang. Jadi kalau misalnya perubahan terjadi, saya takut untuk tidak bisa mengikuti perubahan sekarang. Kalau saya justru lebih tertarik untuk mencobanya. Namun sebelum mencoba sistem baru, alangkah baiknya jika diadakan pelatihan terlebih dahulu, Bu. Nah itu, Bu, kalau misalnya diterapkan langsung tanpa persiapan, khawatirnya akan kesulitan gitu. Saya memahami kekhawatiran tersebut. Nah, perasaan seperti itu sangat normal ya ketika kita menghadapi suatu perubahan. Nah, kami juga tidak ingin karyawan kami itu merasa terbebani. Karena itu, perusahaan akan melakukan beberapa kebijakan terlebih dahulu untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya oleh Ibu Rika terkait apa saja sih kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan ke depan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Fia atas kesempatannya. Baik rekan-rekan semua, izin menjelaskan terkait kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan akan melakukan masa transisi selama 1 bulan. Yang dimana dalam masa transisi ini selama 1 bulan, minggu pertama kita akan melakukan pelatihan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk melatih teman-teman untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang nanti akan digunakan selama teman-teman mengoperasikan sistem administrasi yang baru. Yang kedua, kita juga akan melakukan pembukaan forum diskusi yang dimana teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, keluhan dan lain-lain, teman-teman bisa menyampaikannya di forum tersebut. Oh, jadi kita dilatih dulu nih sebelum sistemnya digunakan. Betul sekali. Nah, semua itu harus mahir secara langsung. Pasti ada pelatihan terlebih dahulu. Menurut saya itu lebih baik karena dengan begitu kita punya waktu untuk belajar lebih banyak. Kami juga ingin melibatkan karyawan ya tentunya dalam setiap proses perubahan dari perusahaan kami ini. Nah, masukan dari Ibu Rika ini sangat penting ya agar sistem kita ini bisa diterapkan dengan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita untuk kami perusahaan ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih ya, bagaimana sih pengalaman dari Ibu semua nih setelah menggunakan sistem baru yang diterapkan oleh perusahaan kita selama beberapa minggu terakhir ini? Kalau saya merasa pekerjaan menjadi lebih cepat, Bu, data juga lebih mudah dicari dan proses laporannya juga lebih praktis. Awalnya saya juga memang ragu ya sebelumnya, tapi setelah mengikuti pelatihan ini, ternyata sistem ini dapat membantu pekerjaan saya lebih lancar begitu. Apakah ada kendala yang rekan-rekan rasakan? Masih banyak beberapa hal yang masih saya ingin pelajari, tapi ini jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Nah, itulah sih tujuan dari adanya perubahan di perusahaan kita ini ya. Bukan untuk mempersulit sebenarnya, yaitu lebih ke melainkan membantu kita untuk bekerja lebih baik ke depannya seperti itu. Betul, saya jadi sadar bahwa
apply manajemen perubahan ini yaitu Karyawan sering menolak perubahan karena takut akan terhadap ketidakpastian dan kehilangan kenyamanan. namun hal tersebut dapat diatasi oleh pemimpin dengan komunikasi yang baik, pelatihan, dan juga melibatkan karyawan dalam setiap perubahan. Tidak semua perubahan langsung terasa positif, namun dengan pengelolaan manajemen yang baik, maka manfaatnya akan terasa baik itu oleh perusahaan dan juga karyawan. Sekian video role play dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.